Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Indah Kurniawati dengan NIM 22016103. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang tataran sintaksis pada mata kuliah Pengantar Linguistik Umum dengan dosen pengampu Dr. Rida Hasnul Ulia MPD. Baik, lanjut saja kepada pembahasan materi. Materi pertama yaitu pengertian sintaksis. Linguistik memiliki dua tataran, yaitu tataran bunyi dan tataran gramatika. Sintaksis merupakan salah satu tataran gramatika. Sintaksis membicarakan hubungan antar kata dalam tuturan, menurut Arifin dan Junayah pada tahun 2008 halaman 1. Pateda pada tahun 2011 halaman 97 mengatakan bahwa sintaksis berasal dari kata Yunani san dan Latin. San berarti dengan dan Latin berarti mendapatkan. Jadi, kata sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda sintaksis dan dari bahasa Inggris syntax. Dan menurut Khair pada tahun 2012 halaman 206, sintaksis adalah salah satu subsistem linguistik yang mengkaji kata dalam hubungannya dengan kata lain atau satuan-satuan bahasa lainnya sebagai suatu satuan ujaran. Selanjutnya materi tentang alat sintaksis. Alat sintaksis terbagi atas 4. Yang pertama, urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konektor. Yang pertama, urutan kata. Khair pada tahun 2012 halaman 213 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan urutan kata adalah letak atau posisi kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangat penting. Perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna. Umpamanya, perbedaan makna antara klausa Ninu melirik Dino dan Dino melirik Dino yang disebabkan oleh bertukarnya posisi kata Ninu dan Dino adalah karena berubahnya fungsi kata Ninu dari subjek menjadi objek dan kata Nino yang semula berfungsi sebagai objek menjadi subjek. Dalam klausa berpredikat aktif transitif, subjek berperan sebagai pelaku dan objek berperan sebagai sasaran. Jadi, kata Ninu dan Nino bertukaran peran kalau posisinya atau urutannya dipertukarkan. Kedua, bentuk kata. Dalam kajian semiotik ada prinsip umum tentang bentuk kata. Apabila bentuk kata berbeda, maknanya akan berbeda. Bentuk kata sebagai alat sintaksis ditunjukkan oleh afik. Afik-afik tersebut menunjukkan makna gramatikal yang bermacam-macam tergantung pada bahasanya. Kecono pada tahun 1997 halaman 54. Prinsip yang terdapat pada kajian semiotik tersebut juga berlaku dalam sintaksis. Upamanya, kata mencium pada kalimat ibu mencium adik diganti dengan bentuk dicium, sehingga kalimatnya menjadi ibu dicium adik. Peran ibu yang semula menjadi pelaku berubah menjadi sasaran, sedangkan adik yang perannya semula sebagai sasaran menjadi pelaku. Hal itu terjadi karena pergantian prefik me pada kata mencium dengan prefik di pada kata dicium. Dengan demikian, bentuk kata dalam bahasa Indonesia pun turut berperan dalam menentukan makna, namun perannya tidak semutlak urutan kata. Hal itu dapat dibuktikan melalui konstruksi genetif. Konstruksi genetif dalam bahasa Indonesia lebih menekankan pada urutan kata dibandingkan bentuk kata. Satuan bahasa berikut misalnya tidak tergolong satuan bahasa yang berterima dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, intonasi. Intonasi merupakan alat sintaksis yang penting di dalam semua bahasa. Dalam lagam tulis, alat sintaksis yang berupa intonasi tersebut tidak dapat digambarkan secara akurat dan teliti. Ketidaktepatan penggunaan alat sintaksis yang berupa intonasi itu mengakibatkan komunikasi terganggu. Khair pada tahun 2012 halaman 216. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia tampaknya lebih ditentukan oleh intonasinya daripada unsur segmentalnya. Sebuah kalimat dengan unsur segmental yang sama, misalnya kalimat ibu sedang sakit dengan intonasi deklaratif akan menjadi kalimat bermodus interrogatif jika intonasinya diubah. Dalam ragam bahasa tulis, kalimat deklaratif diakhiri dengan tanda titik
Jika kalimat tersebut dilafalkan dengan intonasi interrogatif, menjadi kalimat bermodus interrogatif, yang dalam bahasa ragam tulis diakhiri dengan tanda baca tanya. Dan intonasi juga digunakan untuk membatasi pokok atau topik dengan sebutan komen dan membatasi kelompok kata. Menurut Kecono 1997, halaman 55. Yang terakhir, konektor. Alat sintaksis berikutnya adalah konektor. Konektor bertugas menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor berupa atau berbentuk kategori konjungsi. Menurut Khair, tahun 2012, halaman 218. Terkait dengan pendapat Khair, Kecono pada tahun 1997, halaman 56, menamakan alat sintaksis yang disebut konektor itu dengan partikel atau kata tugas. Partikel atau kata tugas tersebut dapat dikenali melalui karakteristiknya. Ada 6 karakteristik kata tugas. Pertama, kata tugas memiliki keanggotaan yang tertutup. Kedua, kata tugas lazimnya tidak mengalami proses morfologis. Ketiga, kata tugas jumlahnya terbatas. Keempat, kata tugas umumnya memiliki makna gramatikal. Kelima, kata tugas dapat dikuasai oleh pemakaian bahasa dengan cara menghafal. Keenam, kata tugas terdapat dalam wacana apa saja. Untuk memahami kata tugas secara utuh, diperlukan pengetahuan tentang makna leksikal dari kata-kata yang terdapat dalam satuan bahasa atau konstruksi sintaksis. Selain pengetahuan tentang makna leksikal kata, untuk memahami kata tugas juga diperlukan pengetahuan mengenai kata yang membentuk satuan sintaksis. Dengan kata lain, untuk memahami kata tugas diperlukan pengetahuan tentang makna leksikal dan jenis kata yang membentuk suatu satuan bahasa. Kecono, tahun 1997, halaman 56. Satuan sintaksis. Sintaksis sebagai salah satu subsistem linguistik memiliki unsur-unsur pembentuk yang dikenal dengan istilah satuan sintaksis. Secara hierarkial, dibedakan ada 4 macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Khair pada tahun 2012, halaman 219. Secara hierarkial, maksudnya kata merupakan satuan terkecil membentuk satuan-satuan gramatikal yang lebih besar. Dalam hal ini, kata sebagai terkecil yang membentuk frasa. Selanjutnya, frasa membentuk klausa, dan klausa membentuk kalimat. Dalam praktiknya, sintaksis membatasi pembahasan pada kalimat. Dengan kata lain, kalimat dalam sintaksis dianggap sebagai satuan terbesar, meskipun sebenarnya kalimat bukan satuan terbesar dalam bahasa. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas satu persatu dari satuan sintaksis. Yang pertama, kata. Secara gramatikal, kata mempunyai 2 status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologis dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologis, kata merupakan satuan gramatikal bebas. Dengan kata lain, kata berpotensi untuk bersendiri, umpamanya sebagai kalimat jawaban dan kalimat imperatif. Kecono pada tahun 1997, halaman 56. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan sebagai perangkai satuan-satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dibedakan atas 2 kelompok, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang memiliki 4 ciri berikut. Keempat ciri tersebut yaitu: A. Secara leksikal memiliki makna, B. Mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, C. Merupakan kelas terbuka, dan D. Dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Kata penuh terdiri atas kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Sebaliknya, kata tugas adalah kata yang dicirikan oleh 4 hal berikut. Keempat hal yang dimaksud yaitu: secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologis, merupakan kata tutup, dan tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan. Kata tugas terdiri kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Khair pada tahun 2012, halaman 219. Selanjutnya, frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih dan bersifat non-predikatif menurut Arifin dan Junayah pada tahun 2008, halaman 18.
Menurut Maxan dan M. Marmanto pada tahun 2011 halaman 57, frasa adalah satuan gramatikal yang dibentuk oleh dua kata atau lebih yang belum mempunyai predikat dan lazimnya berfungsi sebagai pembentuk klausa. Terkait dengan pendapat sebelumnya, Khair pada tahun 2012 halaman 222 berpendapat frasa adalah gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Karena frasa tersebut terdiri atas dua kata atau lebih. Sudah tentu pembentuk frasa itu berupa morfem bebas. Jadi, satuan sedang makan dan tanah tinggi merupakan contoh frasa, sedangkan satuan tata boga dan interlokal bukan frasa karena boga dan inter adalah morfem terikat. Frasa dikatakan bersifat non-predikatif dikarenakan hubungan antar unsur yang membentuk frasa tersebut tidak berstruktur subjek, predikat, dan predikat, objek. Karena itu, satuan adik makan dan membeli kue bukan frasa. Satuan adik makan berstruktur subjek, predikat, dan satuan membeli kue berbentuk predikat, objek. Berdasarkan strukturnya, frasa dibedakan atas dua macam, yaitu frasa eksosentris dan frasa endosentris menurut Arifin dan Junayah pada tahun 2008 halaman 18. Khair juga berpendapat pada tahun 2012 halaman 222 mengelompokkan frasa atas 4 macam, yaitu frasa eksosentris, frasa endosentris, frasa koordinatif, dan frasa opositif. Yang pertama, frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku yang sama dengan semua komponennya. Frasa eksosentris terdiri atas dua komponen, yaitu komponen berupa perangkai dan komponen berupa sumbu. Frasa eksosentris dibedakan atas dua jenis, yaitu frasa eksosentris yang direktif dan frasa eksotrektif yang non-direktif. Yang kedua, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki perilaku yang sintaksis sama dengan keseluruhnya. Maksudnya, salah satu komponen itu dapat menggantikan kedudukan keseluruhnya. Khair pada tahun 2012 halaman 226. Istilah lain untuk frasa endosentris adalah frasa subordinatif. Hal itu disebabkan komponen intinya berperilaku sebagai komponen atasan, sedangkan komponen yang membatasinya berperilaku sebagai komponen bawahan. Khair tahun 2012 halaman 227. Frasa subordinatif dibentuk oleh komponen inti dan komponen bawahan. Selanjutnya, frasa koordinatif. Frasa koordinatif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang secara potensial komponennya dapat dihubungkan dengan partikel seperti dan, untuk, tetapi, dan konjungsi korelatif. Menurut Khair, frasa koordinatif adalah frasa yang terdiri atas dua komponen atau lebih yang sederajat. Secara potensial, komponen-komponen tersebut dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, baik yang tunggal maupun konjungsi terbagi. Konjungsi tunggal misalnya dan, atau, tetapi, sedangkan konjungsi terbagi misalnya makin, makin, dan baik maupun. Frasa koordinatif yang komponennya harus dihubungkan dengan konjungsi koordinatif dapat dicermati melalui contoh berikut ini. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Buruh atau majikan harus bekerja sama. Suara makin lama semakin serak. Ayah dan ibu baru pulang dari luar kota. Adik dibelikan sepeda oleh ayah. Ibu mempersiapkan sarapan untuk kami. Namun, tidak selamanya komponen dalam frasa koordinatif dihubungkan oleh konjungsi. Dengan kata lain, ada frasa koordinatif yang tidak menggabungkan konjungsi secara eksplisit. Frasa koordinatif seperti itu disebut frasa parataksis. Penggunaan frasa parataksis dapat dicermati melalui contoh berikut ini. Pertama, aku usahakan datang dalam 2-3 hari ini. Kedua, semua harta bendanya disita oleh bank. Ketiga, tua muda pergi ke TPS untuk memberikan suara. Yang terakhir, frasa apositif. Frasa positif adalah frasa endosentris berinduk jamak yang komponen pembentuknya merujuk pada maujud yang sama. Arifin dan Junayah pada tahun 2008 halaman 25. Terkait dengan pendapat Arifin dan Junayah,
Khair pada tahun 2012 halaman 228 menyatakan bahwa frasa apositif adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk. Karena komponennya saling merujuk, urutan komponen dalam frasa apositif dapat dipertukarkan. Upamanya, frasa apositif Pak Ahmad dan guru saya dalam kalimat Pak Ahmad, guru saya rajin sekali, dapat diubah susunannya menjadi kalimat guru saya Pak Ahmad rajin sekali. Selanjutnya, satuan sintaksis yang ketiga, yaitu klausa. Klausa adalah satuan gramatikal disusun oleh kata atau frasa dan mempunyai satu predikat. Klausa lazimnya merupakan konstituen kalimat. Kecono 1997 halaman 58. Lebih lanjut, Kecono pada tahun 1997 halaman 56 mengungkapkan bahwa klausa dapat berubah menjadi kalimat jika diberikan intonasi final. Intonasi final dalam ragam bahasa tulis berwujud tanda baca, entah itu tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Selain itu, klausa dapat diperluas dengan menambahkan keterangan, misalnya keterangan waktu, tempat, dan cara. Menurut Khair, pada tahun 2012, halaman 231, klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata berkonstruksi predikat. Maksudnya, di dalam satuan bahasa tersebut ada komponen yang berupa kata atau frasa berfungsi sebagai predikat, sedangkan komponen lain berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Menurut Khair, pada tahun 2012, halaman 235 sampai 236, klausa dapat dibedakan berdasarkan struktur dan kategori segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan atas dua macam, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat. Karena strukturnya lengkap, klausa bebas mempunyai potensi untuk menjadi lebih mayor. Berbeda halnya dengan klausa terikat. Klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Unsur yang ada dalam klausa terikat mungkin hanya subjek, mungkin hanya objek, atau juga hanya keterangan. Oleh karena itu, klausa terikat tidak mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Yang kedua, klausa terikat. Klausa terikat yang diawali oleh konjungsi subordinatif disebut klausa subordinatif atau klausa bawahan. Klausa lain yang hadir bersama dengan klausa bawahan itu di dalam sebuah kalimat majemuk disebut klausa atasan atau klausa utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Khair pada tahun 2012 halaman 235 sebelumnya, bahwa klausa selain dibedakan berdasarkan strukturnya juga dapat dibedakan berdasarkan kategori kata yang menjadi predikatnya. Berdasarkan kategori kata yang menjadi predikatnya, klausa dibedakan atas dua macam, yaitu klausa verbal dan klausa non-verbal. Satuan sintaksis yang terakhir adalah kalimat. Pengertiannya, dalam pandangan gramatikal yang menganggap tata bahasa sebagai subsistem yang hierarkis, kalimat merupakan salah satu satuan yang terikat pada satuan yang lebih besar. Meskipun sebagai satuan yang terikat pada satuan lain, kalimat dapat berdiri sendiri. Kalimat dalam satuan yang lebih besar secara relatif kemungkinan dapat berdiri sendiri. Hal itu disebabkan kalimat punya intonasi final yang dibentuk oleh klausa. Bebas Ahmad 1997 halaman 114. Dalam kaitannya dengan satuan sintaksis yang lebih kecil, yaitu kata, frasa, dan klausa, kalimat dapat diartikan sebagai satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi jika perlu, dan diakhiri dengan intonasi final. Kecono 1997 halaman 59. Jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang. Kecono 1997 halaman 63 membedakan kalimat berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Jumlah klausa. 2. Struktur intern. 3. Tanggapan yang diharapkan. 4. Sifat hubungan perilaku perbuatan. 5. Tindakan unsur atau ingkar. Khair pada tahun 2012 halaman 241 mengemukakan bahwa kalimat dibedakan atas kalimat, yaitu kalimat inti dan non-inti. Kalimat inti disebut juga dengan kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap. Klausa inti tersebut dapat bersifat deklaratif, aktif, netral, dan afirmatif. Kedua, kalimat non-inti merupakan hasil proses transformasi terhadap kalimat inti. Proses transformasi tersebut dapat berupa pemasifan, penginterogasian, pengingkaran, dan penambahan.
2. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola, yaitu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Menurut Arifin dan Junayah pada tahun 2008, halaman 56. Dan Khair juga menyatakan bahwa kalimat tunggal adalah kalimat yang dibentuk oleh sebuah klausa. Selanjutnya, kalimat majemuk merupakan gabungan dua buah kalimat dasar atau lebih. Kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas satu unsur inti. Kalimat minor adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu unsur inti. Unsur inti adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya selain kata atau frase verbal. Berikutnya, kalimat aktif, pasif, tengah, dan netral. Kalimat aktif bila subjeknya adalah pelaku atau subjeknya melakukan pekerjaan dan predikatnya berupa verba aktif. Kalimat pasif, subjeknya menjadi tujuan. Kalimat predikatnya berupa verba pasif yang ditandai oleh prefix di atau di per. Kalimat tengah adalah kalimat yang subjeknya sebagai perilaku dan sekaligus sebagai sasaran pembuatan. Kalimat netral, jika kalimat tidak berstruktur pelaku pembuatan, kalimat tersebut dinamakan kalimat netral. Selanjutnya, kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung partikel tidak atau bukan. Kalimat positif dikenal juga dengan kalimat afirmatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung partikel tidak atau bukan. Dan yang terakhir, kalimat berita, tanya, dan perintah. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh jawaban tentang yang dipertanyakan itu. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah atau permintaan atau permohonan pada mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.